Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'du. Selamat bertemu kembali dengan saya Muhammad Ajib di channel Kampung Ilmu. Channelnya orang-orang yang tetap istiqomah mencari ilmu. Pada kesempatan ini kita masih meneruskan pasal kedua, Asy-syu'ur an-nafsi nahwal aulad. Suasana hati orang tua terhadap anak-anaknya. Dalam pasal kedua ini ada 6 bahasan. Yang pertama, al-abawani mafturoni ala mahabbatil walad. Sudah kita bahas. Yang kedua, ar-rahmatu bil aulad minhatun minallah lil ibad. Sudah. Yang ketiga, karohiyatul banat jahiliyatun baghidah. Sudah. Sekarang kita akan membahas fadilatuman yatajalladu limautil walad. Keutamaan orang sabar, tegar, tabah dalam menghadapi kematian anaknya. Sahabat Kampung Ilmu yang berbahagia, seperti biasanya saya baca teks Arabnya, kemudian akan saya terjemahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Indama yasilul muslim ila darajatin aliyatin minal iman wa yablughu manzilatan rafi'atan minal yakin wa yu'minu haqiqatan bil qadha'i khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala tasgharu fi ainaihi al-ahdatsu wa tahunu amamahu al-masaibu wa yastaslimullah subhanahu fi kulli ma yanubu wa yaru'u wa tatma'innu nafsuhu wa yastarihu dhamiruhu li sabrihi alal bala wa ridhaihi bil qadha wa khudu'ihi limaqadiri rabbil alamin. Ketika seorang muslim mencapai derajat iman dan keyakinan yang tinggi dan meyakini bahwa hakikat ketentuan atau takdir baik dan takdir buruk hanya milik Allah Ta'ala, maka semua peristiwa akan nampak kecil dalam pandangannya. Berbagai musibah akan terasa ringan dihadapinya. Ia akan berserah diri kepada Allah atas semua musibah dan bencana yang menimpa dirinya. Jiwanya tenang, batinnya tentram karena kesabarannya menghadapi malapetaka. Ia ridho terhadap ketentuannya dan tunduk atas segala takdir Allah Ta'ala yang diberikan kepadanya. Min hadal muntalikil imani akhbara salawatullah salamu alaih anna man yamutu lahu waladun fayasbiru wa yastarji'u yabni Allahu lahu baitan fil jannah ismuhu baitul hamdi. Faqad rawa at-Tirmidzi wa Ibnu Hibban an Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza mata waladul abdi qala Allahu azza wa jalla li malaikatihi qabaltum walada abdi fayaquluna na'am fayaqulu qabaltum samrata fuadi wa yaquluna na'am wa yaqulu madza qala abdi wa yaquluna hamidaka wastarja'a wa yaqulu ubnu li abdi baitan fil jannah wa sammuhu baital hamdi. Berangkat dari titik tolak keimanan ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan bahwa siapapun yang anaknya wafat lalu bersabar dan beristirja, membaca innalillahi wa inna ilaihi raji'un, maka Allah SWT akan membangun baginya sebuah rumah di surga yang bernama rumah pujian atau Baitul Hamdi. Diriwayatkan dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu an bahwa Rasulullah bersabda, jika meninggal anak seorang hamba, Allah Ta'ala akan berkata kepada malaikat,
engkau telah mengambil nyawa anak hambaku, kata Allah kepada malaikat. Malaikat berkata, ya. Lalu Allah berkata lagi, kau ambil nyawa buah hatinya? Malaikat menjawab, ya. Lalu Allah bertanya, apa yang dikatakan hambaku? Mereka berkata, ia memujimu dan beristirja. Lalu Allah berfirman, dirikan sebuah rumah di surga untuk hambaku dan beri nama Baitul Hamdi, rumah pujian. Walihada sabri samaratun yaqtatifuha sabir al-muhtasib fi yaumi la yanfa'u fihi malu wala banun. Famin samaratihi annau sabilun ilal jannah wa hijabun minan nar. Rawal Bukhari wa Muslim an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lin nisa'i marratan ma min kunna imra'atan yamutu laha salasatun minal walad illa kanu laha hijaban minan nar. Faqalat imra'atun wa isnani qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa isnani. Kesabaran ini pasti banyak buahnya. Yang buah itu akan dipetik dan dinikmati oleh orang yang bersabar dan ikhlas dengan berharap pahala dari Allah di hari ketika harta dan anak-anak tidak lagi ada manfaatnya. Di antara buah itu, kesabaran adalah jalan menuju surga dan pelindung dari api neraka. Diriwayatkan dari Abu Sa'id al-Khudri bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada suatu hari bersabda kepada para perempuan, para wanita-wanita, tidak ada di antara kalian yang ditinggal mati 3 orang anaknya, kecuali mereka akan menjadi pelindungnya di surga. Salah seorang wanita itu bertanya, bagaimana kalau hanya 2? Beliau menjawab, meski hanya 2. Warawa Ahmad wa Ibnu Hibban an Jabir radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu man mata lahu salasatun minal walad fahtasabahum dakhalal jannah. Qala qulna ya Rasulullah wa isnani, qala wa isnani. Qala ahadur ruwat li Jabir arakum law qultum wahidan laqala wahidan. Qala Jabir wa ana adzunnu dzalik. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Jabir radhiyallahu an, ia berkata bahwa ia telah mendengar Rasulullah bersabda, yang artinya barang siapa ditinggal mati 3 orang anaknya lalu ridho dan sabar atas meninggalnya mereka, maka ia akan masuk surga. Seorang sahabat bertanya, bagaimana kalau hanya 2? Beliau menjawab, meski hanya 2. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Hibban. Salah seorang rawi atau periwayat bertanya kepada Jabir, bagaimana pendapatmu bila kalian teruskan pertanyaan, bagaimana kalau hanya 1 anak yang meninggal? Apa beliau akan menjawab meski hanya 1? Jabir berkata, aku kira demikian. Adzunnu dzalik. Wa min samaratis sabri kadzalika annal walad alladzi yamutu wa huwa shaghirun yashfa'u li abawayhi yaumal qiyamah. Di antara buah kesabaran itu adalah anak yang meninggal yang masih kecil itu nantinya akan menjadi syafaat bagi kedua orang tuanya di hari kiamat. Rawat Tabrani bi isnadin jayyidin an Habibah anna kanat inda Aisyah radhiyallahu an wa jaa an-nabi sallallahu alaihi wasallam hatta dakhala 'alaiha faqala ma min muslimain yamutu lahuma salasatun minal walad lam yabluhul khinsa ay sinnal bulugh illa ji'a bihim yaumal qiyamah hatta yuqifu ala babil jannah wa yuqalu lahum udkhulul jannah wa yaquluna hatta yadkhula abauna wa yuqalu lahum udkhulul jannah antum wa abaukum. Diriwayatkan oleh At-Tabrani dengan sanad yang bagus dari Habibah bahwa suatu hari ia sedang bersama Aisyah radhiyallahu anha. Lalu datanglah Rasulullah dan menemui mereka. Kemudian beliau berkata,
Tidak ada di antara dua orang muslim yang ditinggal mati 3 orang anaknya yang belum balik, kecuali anak-anak mereka itu nanti akan didatangkan di hari kiamat dan mereka menunggu di pintu surga. Kemudian diperintahkan kepada mereka, masuklah kalian ke dalam surga. Tapi anak-anak itu berkata, kami hanya akan masuk surga bersama orang tua kami. Lalu dikatakan pada mereka, masuklah kalian ke surga bersama orang tua kalian. Warawa Muslim fi sahih an Abi Hasan qala tufiya ibnani li faqultu li Abi Hurairah radhiyallahu anhu sami'ta min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hadisan tahaddatsnahu tatibu bi anfusuna an mautana qala na'am sigharuhum da'amisul jannah yali ahadum abahu au qala abawaihi fayakhudhu binaqiyati saubihi aw yadihi kama akhudhu bisonifati saubik hadza fala yufariqu hatta yadkhulahullah wa iyyahu al-jannah. Diriwayatkan oleh Muslim di dalam kitab sahihnya dari Abu Hasan, ia berkata, aku ditinggal mati 2 orang anakku. Lalu aku bertanya kepada Abu Hurairah, apakah engkau pernah mendengar hadis dari Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam yang akan menggembirakan kami atas kematian 2 orang anak kami? Ia menjawab, ya, anak-anak kecil mereka adalah dakmus di surga. Maksudnya dakmus itu anak-anak kecil yang ada di surga, atau anak surga. Salah seorang dari mereka akan menggiring mendampingi bapaknya atau kedua orang tuanya. Ia akan memegang ujung baju atau lengannya seperti ujung bajumu yang kupegang ini. Maksudnya Abu Hurairah memperagakan bagaimana anak itu memegang orang tuanya untuk diajak masuk surga. Dan tidak akan dilepasnya hingga Allah memasukkan orang tuanya dan dirinya ke surga. Wa minal mawaqif al-butuliyah al-imaniyah allati kana yaqifu nisa'us sahabah radhiyallahu anhunna wallati tadullu ala sabri waridha wal iman inda mautil walad mauqifu Ummu Sulaim radhiyallahu anha ar-ra'i wa tajalluduhal azim wa ilaikum al-qissata bikamaliha kama rawahal Bukhari wa Muslim. Di antara sikap heroik keimanan yang dimiliki oleh istri-istri para sahabat yang menunjukkan kesabaran, ridho, dan iman saat kematian anak-anaknya adalah sikap Ummu Sulaim radhiyallahu anha yang terkenal dengan ketabahannya yang tinggi. Berikut ini akan kami paparkan kisah lengkapnya seperti yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. An Anas radhiyallahu anhu qala kana ibnun li Abi Talha radhiyallahu an yashtaki wa kharaja Abu Talha faqubidha sabiyu falamma raja Abu Talha qala ma fa'ala ibni qalat Ummu Sulaim wa hiya Ummu Sabi askana makana wa qarubat lahul isya fata'asya thumma tasanna'at ay tazayyanat ahsana makana tasanna'u qabla dhalik wa qa'abiya ay jama'aha falamma ra'at anau qad sabu'a wa asaba minha qalat ya Aba Talhah ara'aita law anna qauman a'aru ariyatahum ahlal bait fatalabu ariyatahum alahum ayyamna'uhum qala la. Suatu ketika anak Abu Talhah yang masih kecil merintih sakit. Saat Abu Talhah sedang keluar rumah, ia meninggal dunia. Saat Abu Talhah kembali, ia bertanya kepada istrinya yaitu Ummu Sulaim, sedang apa anakku? Ummu Sulaim menjawab, ia sedang tenang seperti sedia kala. Lalu ia menyediakan makan malam bagi suaminya. Kemudian makan. Lalu Ummu Sulaim berdandan lebih cantik dari biasanya. Kemudian mereka bercampur, maksudnya jima. Setelah melihat suaminya merasa puas, ia berkata, wahai Abu Talhah, apa pendapatmu?
jika suatu kaum meminjam sesuatu pada sebuah keluarga, lalu keluarga itu meminta barang itu kembali, apakah boleh kaum itu menolaknya? Abu Thalhah menjawab, tidak. Waqalat fahtasib ibnaka, ibnaka mata fatlubil ajra minallah. Qala faghadiba thumma qala taraktini hatta idza talattahtu asabatni janabatun bisababil jima thumma akhbaratni bibni fantalaqa hatta ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa akhbarahu bima kana wa aqarra alaihi salatu wassalam Umma Sulaim ala ma fa'alat. Tsumma qala barakallah lailatakuma. Lalu Ummu Sulaim berkata, bersabarlah atas anakmu. Maksudnya anakmu telah meninggal dunia dan ikhlaskanlah dan berharap pahalalah dari Allah. Abu Thalhah marah dan berkata, kau biarkan aku hingga sampai junub akibat bercampur, baru kau beritahu mengenai anakku. Lalu ia pergi dari rumah hingga bertemu Rasulullah dan menceritakan peristiwa itu kepada beliau. Beliau membenarkan apa yang dilakukan oleh Ummu Sulaim dan berkata, semoga Allah memberkahi malam kalian berdua. Wa fi riwayatin qala Allahumma barik lahuma fawaladat gulaman sammahu Nabi sallallahu alaihi wasallam Abdullah faqala rajulun minal ansar fa ra'aitu tis'ata auladin kulluhum qad qara'ul Qur'an yakni minal aulad Abdullah al-Maulud wa ma dzaka illa istijabatan li da'wati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hina da'a Allahumma barik lahuma. Dalam sebuah riwayat dikatakan tidak barakallahu lailatakuma, tapi doa Rasulullah itu Allahumma barik lahuma, ya Allah berkailah mereka berdua. Beberapa waktu kemudian Ummu Sulaim melahirkan seorang anak yang soleh. Oleh Nabi diberi nama Abdullah. Seorang pria Ansar berkata, aku melihat 7 orang anak, maksudnya anak Abdullah, semuanya mahir membaca Al-Quran. Semuanya itu karena doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma barik lahuma, ya Allah berkailah mereka berdua. Wala syakka annal iman billahi subhanah idza tarassakha fi qalbi mu'min fa innahu yasna'ul ajaiba liqaunihi yusayyiru minadh-dha'fi quwwatan wa minal jubni syaja'atan wa minasyukhi wal bukhli bazlan wa sakha'an wa minal jazai wal hala'i sabran wa ihtimalan. Tidak diragukan lagi, jika iman kepada Allah itu sudah tertanam ke dalam hati seorang mukmin, niscaya ia akan melakukan hal-hal yang mengagumkan. Karena yang tadinya lemah menjadi kuat, yang tadinya pengecut menjadi pemberani, yang tadinya kikir menjadi dermawan, yang tadinya suka berkeluh kesah menjadi sabar dan kuat menderita. Fama ajdaral aba wal ummahat ayyatadzarra'u bil iman wa ayyatasallahu bil yakin hatta idza asabathum musibah lam yadza'u wa idza mata lahum walad lam yatabarramu wa innama kana qauluhum innallaha ma akhadha innallaha ma akhadha walahu ma a'ta wa kullu syai'in indahu bi ajalin musamma fal tasbir wal tahtasib hatta yahdu bisab wal ajri indaman naul hukmu wal amr. Maka sudah sepantasnya bila mana orang tua, bapak-bapak, ibu-ibu membentengi diri dengan iman dan mempersenjatainya dengan keyakinan ini, agar jika mendapat musibah mereka tidak tergoncang, dan jika ditinggal mati seorang anak mereka tidak akan merana, tapi mereka akan berkata, Allah mengambil apa yang telah diberikan. Segalanya ada masa yang telah ditentukan baginya oleh Allah. Lalu mereka akan bersabar dan rela
hingga mendapat pahala di sisi Allah yang mempunyai hukum dan perintah. Allahumma hawwin alaina masa'ibad dunya wa raddina biqadha'ika wa qudrika wa tawallana fid dunya wal akhirah fa innaka khairul mutawallin ya rabbal alamin. Ya Allah, ringankan bagi kami musibah-musibah dunia, jadikanlah ridho kepada ketentuan dan takdir-Mu, pimpinlah kami di dunia dan akhirat. Sungguh Engkau adalah pemimpin terbaik, wahai Tuhan semesta alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Ajib.